Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Pak Boim. Kali ini kita akan membahas tentang stereokimia senyawa organik. Jadi kita akan membahas tentang posisi atom-atom dalam suatu molekul serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat senyawa organik tersebut. Saksikan video berikut. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi stereokimia ya. Yang pertama, kita akan bahas di sini tentang isomer. Jadi isomer itu merupakan bagian dari stereokimia. Nah, di mana isomer ini dibagi menjadi dua, yaitu isomer konstitusional dan juga isomer ruang atau stereoisomer. Nah, isomer konstitusional ini juga dibagi dua, yaitu isomer struktural dan fungsional. Kemudian isomer ruang atau stereoisomer itu dibagi dua menjadi enantiomer dan diastereomer. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang isomer struktural. Nah, isomer struktural ini menyatakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki struktur yang berbeda ya. Jadi rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Kita bisa lihat seperti ini. Ini sama-sama memiliki rumus molekul C6 1 2 3 4 C5 H12 ya. Jadi ini senyawa pentana. Ini juga merupakan senyawa 2-metilbutana memiliki rumus molekul C5H12 dan ini juga 2,2-dimetil propana sama juga memiliki rumus molekul C5H12. Kemudian di sini ada 1 propanol dan di sini ada 2 propanol. Jadi rumus molekul sama tapi beda strukturnya dan beda juga namanya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang isomer fungsional. Nah, dari namanya kita bisa lihat bahwa isomer fungsional itu dia memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Kita tahu pada senyawa organik itu ada banyak gugus fungsi ya. Ada gugus fungsi senyawa alkohol, ada senyawa ester dan asam karboksilat, ada senyawa aldehid dan ada senyawa keton, kemudian ada juga senyawa tiol, kemudian ada juga senyawa eter dan sebagainya, ada golongan amida dan sebagainya, banyak sekali. Nah, bisa kita lihat di sini, ini senyawa metil eter dengan 1 propanol. Ya, senyawa metil eter dengan 1 propanol ini memiliki rumus molekul yang sama. C-nya sama-sama 3, kemudian O-nya juga sama-sama 1 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, senyawa metil ester ini memiliki jumlahannya sebesar 8 dan senyawa 1 propanol ini juga jumlahannya sama dengan 8. Kemudian di sini yang membedakan, ini adalah gugus fungsinya senyawa eter dan ini senyawa alkohol. Kemudian yang kedua kita lihat contohnya metil etanoat dengan asam propanoat. Nah, metil etanoat ini gugus metilnya ya, ini metil, ini metilnya, ini etanoatnya. Ini senyawa golongan ester, kemudian ini senyawa golongan asam karboksilat. Jadi beda golongan senyawanya dengan rumus molekul yang sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas enantiomer ya. Enantiomer ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua molekul yang merupakan bayangan cermin antara molekul satu dengan molekul yang lain. Ini bayangan cermin atau bentuk 2 dimensi dari suatu molekul. Bisa lihat di sini. Di sini namanya D-gliseraldehid dan di sini L-gliseraldehid. D itu singkatan dari dextro, L itu singkatan dari levo. Yang membedakan kalau dia D dextro, posisi gugus fungsinya OH di sini itu berada di sebelah kanan atom C chiral. Nah, jadi ini namanya C chiral, ini juga namanya atom C chiral. Kalau dia dextro di sebelah kanan, kebalikannya kalau dia levo ini di sebelah kiri pengamat ya, di sebelah kiri pengamat. Oke, kemudian di sini ada R, ada S. R itu singkatan dari rectus, S itu singkatan dari sinister. Ya, ini kalau R dia itu di sebelah kanan. Di sini kita lihat gugus OH-nya. Kemudian kalau S di sebelah kiri. Ini kebanyakan terjadi pada senyawa-senyawa golongan karbohidrat. Jadi nanti pada pelajaran organik 2 akan diperdalam lagi untuk stereoisomer senyawa-senyawa golongan
karbohidrat. Kemudian ada diastereomer ya. Diastereomer ini kebalikan dari enantiomer, yaitu isomer ruang antar molekul yang tidak merupakan bayangan cermin. Jadi bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain. Di sini ada contohnya isomer cis dan trans. Kemudian ada isomer E dan Z. E itu singkatan dari Egigen, kemudian Z singkatan dari Zusammen. Ini berasal dari bahasa Jerman ya. Ini termasuk golongan diastereomer. Kita lihat di sini trans 2-butena. Jadi kalau trans itu posisinya itu berseberangan. Kita lihat di sini H di sini berseberangan. Kemudian kebalikannya adalah cis. Kalau cis dia sejajar. Ini cis 2-butena ya, cis 2-butena. Jadi 1, 2, 3, 4 ini butena. Pada nomor 2 ikatan lengkapnya jadi cis 2-butena. Nah, kalau kita lihat, kita tinjau sifat dari kestabilannya, senyawa trans itu lebih stabil dibandingkan senyawa cis. Karena pada senyawa trans itu jarak antar atomnya itu lebih jauh. Akibatnya, interaksi antar molekul semakin kecil. Interaksi antar molekul di sini semakin kecil dan di sini semakin besar karena jaraknya semakin dekat. Nah, selanjutnya untuk penamaan E dan Z itu berdasarkan prioritas, ya. Kemudian kalau Z itu berbanding mirip penamaannya dengan cis, kemudian E dengan trans yang berseberangan. Jadi berdasarkan prioritas. Prioritas bisa dilihat dari keelektronegatifan. Misalnya jika nanti ada F, Cl, Br, jadi F lebih tinggi prioritasnya dibanding Cl, dibanding Br, dibanding I. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh senyawanya. Ini senyawanya E23 dibromobuten, ya. 23 dibromobuten. Kenapa E? Kita lihat di sini prioritasnya berseberangan. Kemudian di sini Z23 diklorobutena ya. 23 diklorobutana bisa kita lihat di sini posisinya yang sejajar. Nah, ini juga kalau kita tinjau sifatnya yang lebih stabil adalah senyawa E ya. E23 dibromobuten yang dimana dia memiliki atom yang berseberangan, posisinya lebih jauh. Kemudian kita akan masuk latihan soal, beberapa soal ya. Di sini tuliskan nama yupak struktur senyawa berikut. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat tanda seperti ini, ada tanda tebal, kemudian ada tanda garis-garis, ini artinya menghadap ke pengamat. Nah, kalau garis tebal ini menghadap ke pengamat. Kalau tipis, kalau halus seperti ini ada putus-putus, itu artinya membelakangi pengamat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini namanya, ini merupakan senyawa sikloheksan ya. Jadi 1,2 dimetil sikloheksan, atau kalau kita menggunakan stereokimianya ini berarti namanya cis 1,2 dimetil sikloheksan. Nah, kalau ini sama juga cis 1,2 sikloheksan karena dia sama-sama membelakangi. Kalau ini sama-sama mengedepan si pengamat, posisinya sama-sama ke depan. Nah, kalau ini walaupun dia posisinya berdekatan, ini adalah posisinya trans. Kenapa trans? Karena ini membelakangi pengamat, ini menghadap pengamat. Jadi ini ke belakang, ini ke depan. Jadi pada posisi trans. Ya, jadi jangan tertipu dengan struktur yang seperti ini. Sering banget mahasiswa bingung ketika dikasih soal seperti ini ya. Nah, ini walaupun dia posisinya jauh, tapi ini posisinya cis. Kenapa? Karena ini sama-sama menghadap ke depan pengamat ya. Sama-sama menghadap si pengamat. Di posisinya cis. Kemudian ini satu ke belakang, satu ke depan, berarti posisinya trans. Jadi namanya trans 1,4 dimetil sikloheksana. Kalau ini cis 1,4 dimetil sikloheksana. Oke, demikian untuk pembelajaran tentang stereokimia. Semoga bermanfaat. Ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe agar semakin banyak orang yang senang belajar kimia. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam.